Yo bro, gokil. Kita ini bakal mencoba memainkan MotoGP 19 mod season 2025. Gila, ada yang ngebikin loh ini. Masih ada yang ngebikin mod season 2025 untuk game yang udah rilis 5 tahun yang lalu atau mungkin 6 tahun yang lalu. MotoGP 19. Ini kreator modnya itu Bro Michael Sopandi. Jadi buat yang pengen nyobain mod langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita bakal mereview sekaligus menjajal MotoGP 19 mod season 2025. Nah, yang ngebikin gue ngerasa ini amazed ya, karena dia tuh ngebikin mod ini menggunakan 3D bikes dari MotoGP 24. Jadi sudah ada winglet versi paling baru atau aerofiring yang paling baru yang nempel di motor masing-masing. Dan buat info di awal, ini modnya hanya berlaku untuk kelas MotoGP saja. Dan untuk tampilan UI-nya ya masih menggunakan, sebagian besar menggunakan MotoGP 19 yang generik, kecuali logo dari MotoGP-nya yang udah menggunakan logo dari MotoGP 25. Oke, yang pertama ada Luca Marini, dan gokilnya semua foto pembalapnya udah menggunakan versi yang paling baru. Ini gokil parah, seniat itu ngebikinnya. Dan langsung aja kita showroom dan kita bisa melihat tampilan dari Luca Marini di MotoGP 19. Nah cuy, itu motornya udah pakai aerofiring dan juga Stegosaurus yang udah versi 2024 dengan livery dari MotoGP 2025. Ini sebagai penikmat PC yang medium, low medium kayaknya udah cukup oke sih memainkan MotoGP 19 yang versi 2025. Kan emang setahu gue sih kalau MotoGP 19 tuh lebih ringan ketimbang MotoGP 24, jelas sih dari segi tahun aja udah beda. Kemudian ada Joan Mir dengan Honda juga, dan gokilnya di sini si Joan Mir udah pakai helm Kabuto. Ya meskipun kalau gue perhatiin sih ini basicnya masih menggunakan shell dari Zoe X14. Tapi nggak masalah ya, penting udah ada motif helm versi paling baru. Kemudian Pecco Bagnaia, inilah dia Ducati Desmo. Wah gokil sih, memang sih warna dari perpaduan warna dan juga kombinasi bentukan firing dari Ducati itu emang nggak pernah kalah sih. Ya meskipun gue sebagai kaum MotoGP lovers yang suka motor ramping, tapi nggak masalah sama bentukan Ducati, asal nggak kayak KTM dan juga Aprilia. Itu motor paling aneh di MotoGP saat ini. Setuju nggak? Oke, ini Pecco Bagnaia yang udah pakai livery paling anyar. Cuman untuk glove-nya sama sepatu kurang hitam nih, karena Pecco sekarang menggunakan atribut yang serba hitam. Kemudian Marquez dengan Ducati Factory, gokil sih. Marc Marquez dengan Ducati udah hadir di MotoGP 19. Aslinya di sini Marquez masih pakai Honda, tapi sekarang udah dimode menjadi Ducati Factory Riders. Menyala bangku. Dan inilah dia beberapa tampilan dari tim lainnya yang ada di MotoGP 19 mod season 2025. Ya beberapa mungkin ada yang masih kurang real ya, karena untuk tekstur dari motornya ada yang kurang pas aja. Nanti mungkin bisa diperbaiki sama moddernya langsung. Terus juga ada beberapa motif dari glove, sepatu, atau juga helm masih ada yang tidak ngikutin dari versi paling baru. Tapi nggak masalah, ini udah bagus banget karena udah ada yang niat ngebikin mod season 2025 untuk game yang udah rilis 5-6 tahun yang lalu. Ini bener-bener niat banget sih. Jadi buat Bro Michael Sopandi, lu keren banget bro udah ngebikin mod ini. Jadi buat yang pengen nyobain modnya langsung aja kalian kontak langsung atau nonton langsung di YouTube-nya Bro Michael Sopandi. Nanti gue bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Ini ada Franco Morbidelli, terus ada juga dari tim Yamaha Monster Energy, Alex Rins. Oke, terus ada Fabio Quartararo, dan kalau yang versi paling baru ya itu di MotoGP 24 musim 2005 itu udah menggunakan 3D models yang udah paling baru banget. Dan hal yang paling bikin gue suka dari era MotoGP 2018 hingga 2024 karena mempermudah modding cuy. Soalnya 3D model bikes-nya itu bisa digonta-ganti, bisa diekspor impor. Misal nih seperti ini. Yang ini aslinya 3D bikes dari MotoGP 24 bisa diimpor ke MotoGP 19. Ini gokil parah. Makanya semenjak dipegang sama Unreal Engine, game MotoGP itu semakin berkembang, khususnya bagi para modder karena bisa berkreasi. Oke, sekarang kita udah tiba di sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina, dan inilah dia cutscene yang udah kita rindukan dari MotoGP 19. Itu cutscene dimana para balap masuk ke pit
atau ke garasi. Dan untungnya di MotoGP 24 udah ada fitur ini, karena sempat hilang di beberapa series MotoGP game. Ini ngambil basic dari Suzuki karena dari face-nya pembalap tadi pakai face-nya Alex Rins, dan kita bakal coba turun ke lintasan ngejajal apakah dengan 3D bikes dari MotoGP 24 fisiknya bakal berbeda. Oke, kita akan segera keluar pit, dan ini cuma gue yang nyadar kah kok ini tangannya pembalap agak sedikit ke dalam ya, yang sebelah kiri. Nah cuy, itu kayak dia kayaknya nggak megang stang motor sih, nggak megang setirnya. Oke, kita bakal coba tunggu sampai keluar area pit, dan kita bakal coba foto mode. Kita bakal perhatiin dengan seksama apakah tangan sebelah kiri dari pembalap ini tidak menempel di stang dengan sempurna. Oh iya benar sih, ini bug kayaknya sih, atau mungkin ya ini emang bug sih, minus dari mod ini. Ya wajar sih, 3D box-nya udah beda generasi, jadi ya wajar ada kesalahan seperti ini. Ya mungkin nanti kita bakal coba untuk ngetes di motor lain apakah ini tetap sama atau hanya di Aprilia saja. Loh cuy, itu nempelnya di dekat rumah handle cuy, yang dimana di situ banyak banget tombol-tombol yang bisa difungsikan. Nah kalau dipegang kayak gitu ya pasti bakal ketekan semuanya cuy. Oke, kita bakal coba tuh ngelakuin 1-2 putaran untuk ngeliat seberapa lama kita udah tidak mengingat fisik dari MotoGP 19. Ini game setelah MotoGP 18 menjadi game yang paling keren banget pada masanya, karena fisiknya gokil, terus juga mudah dikendaliin, dan mod ini dan MotoGP yang ini modnya banyak banget. Ada cara yang unik ya dari gue pribadi untuk melihat seberapa besar sebuah game MotoGP itu banyak peminatnya. Nah, kalau gue pribadi ngelihatnya dari jumlah mod yang udah diposting di website Overtake GG atau yang biasa dulu dikenal dengan nama racedepartment.com. Nah, di MotoGP 19 ini itu ada kurang lebih 130-an mod yang diposting di website itu. Jadi itu ngebawa MotoGP 19 menjadi game dengan jumlah mod terbanyak ketiga. Dan yang di tempat kedua dengan 136 mod itu MotoGP 24 cuy, itu gokil parah. Tapi emang sih, gue sering ngerasa bahwa MotoGP 24 emang layak banyak peminat karena dari segi fisik itu enak banget dimainin, jadi nggak ngebikin stres kayak series MotoGP 23, 22 dan juga 21. Nah yang pertama tetap MotoGP 17. MotoGP dengan jumlah mod terbanyak, kalau nggak salah ya 170-an mod cuy. Itu banyak banget modnya. Tapi so far gue paling suka sama MotoGP 24 karena fisiknya udah enak dimainin, klubnya nggak ngaco, terus AI juga seru buat di battlein karena ada fitur adaptive AI dan juga MotoGP Steward yang lebih seru buat dimainin. Oke, so far ini gue ngerasa nyaman-nyaman aja sama fisik MotoGP 19. Gue kira gue bakal lupa nih sama bagaimana cara ngemainin MotoGP 19. Ternyata ya cukup mudah, karena ini gue rasa nggak terlalu jauh beda sama MotoGP 24. Ya mungkin beda di beberapa bagian kayak entry corner dan juga exit corner. Kayaknya gue bakal ngetes lagi pakai motor lain atau dari tim lain apakah bak tangan kiri yang terlalu masuk ke dalam apakah bakal tetap muncul atau udah enggak. Dan sekarang bisa kalian lihat ini tangan dari Digia ternyata normal. Jadi gue rasa untuk bak tangan yang masuk ke dalam tadi cuman ada di tim dari Aprilia, seperti tim dari Trackhouse dan juga dari Aprilia Factory. Nah karena ini bisa kalian ini benar-benar normal banget dengan pas di posisi stangnya untuk tangan dari Fabio Di Giannantonio. Oke guys, sebagai penutupan kita bakal race di Argentina dengan 3 lap. Wih gila, starting gridnya kok ngaco nih. Masa ada Honda di depan sama ada Segura? Apakah AI dari Honda lo kemarin nih masih menggunakan AI dari Marc Marquez? Mungkin aja karena di tahun ini Marquez lagi mendominasi. Dan sekarang race sudah kita mulai. Wow, kacau sekali. Hati-hati di first corner. Masuk perlahan. Ya elah,
Binder ngapain itu? Ngaco banget mainnya. Oke, tikungan kedua. Kita overtaking Juan Mir. Kini kita cukup melebar, kita perlu hati-hati. Dan sekarang, oke, Fabio Quartararo cukup wobble karena menginjak kerap tadi. Cukup licin sepertinya. Dan sekarang exit kembali, kita kejar Miller, Chandra, dan juga Marc Marquez. Wih, Marquez kok mental nih. Oke, nice. Menuju tikungan di depan, kita mencoba light braking. Langsung kita overtaking Jorge Martin dan juga beberapa rider sekaligus. Keluar tikungan 5, exit corner. Astaga, kita lupa ngeganti ban. Ya Allah, kita lupa ganti ban juga. Karena ini bisa kalian lihat, ban kita kok udah habis tengah. Gak mungkin ban kita kayak gini kalau balapan pakai ban baru cuy. Dan sekarang kita overtaking satu wakil dari yang Pramac. Masih kembali dia defense. Oke, hati-hati. Oh my goodness mate, Jorge Martin ngawur parah. Kok bisa gitu loh? Dia sengaja banget untuk nabrakin kita, ngenyeret kita hingga ke area gravel. Ya untung aja kita nggak jatuh, masih aman. Kemudian sekarang kita mental lagi di urutan ke-8, cukup melebar. Kayaknya kita perlu latihan untuk ngelakuin early braking nih, karena beberapa braking point kurang pas aja. Dan kini Zarco menjadi race leader. Ini nggak akan kalian lihat di MotoGP 24 juga, karena masa iya Zarco sama Luca Marini di barisan depan? Mustahil banget. Dan sekarang di entry corner, di tikungan ke-2, ada Raul Fernandez sama si Marquez yang ada di depan kita. Dan kayaknya dengan kondisi ban seperti ini udah bakal susah nih buat kita ngejar podium. Oke, hati-hati. Dan hal yang gue suka dari MotoGP 19, yakni fisik dari tire wear-nya cuy, atau tingkat kausan ban. Ini benar-benar kerasa realistis banget. Nah, dengan sisa ban segini, ini sangatlah sulit banget buat kita nge-push, kayak ngedorong seluruh tenaga dengan motor yang kendarai. Karena ya ini baru udah habis, makanya nggak bisa kenceng gitu. Jadi fisik dari ban, kausan ban dari MotoGP 19 masih menjadi yang terbaik. Kapan udah setengah ya banyak kita nggak akan bisa nge-push cuy. Kalau kita masa nge-push, yang ada malah kita gial-giol, motornya wobble dan bolak-balik sliding, malah ngebikin kita rentan terjatuh atau memiliki resiko tinggi untuk race. Kayak sekarang kita udah susah banget buat ngejar atau battle mengalahkan Raul dan juga si Marc Marquez. Jadi gue rasa di lap ketiga kita bakal dihabis sama para pembalap yang ada di belakang kita, dan mungkin kita nggak akan finish di 8 besar. Oke, Zarco, Pecco Bagnaia, Luca Marini mengisi 3 besar, luar biasa. 2 Honda menjepit 1 wakil dari Ducati. Kapan ya kita bisa melihat hal itu lagi? Mungkin di tahun 2027, ya mungkin aja. Semoga aja juga sih. Nah, tikungan kedua, sekarang ban kita benar-benar habis parah. Ini udah susah banget buat kita nge-push ya. Kita bertahan di tikungan aja udah mati-matian cuy. Kita nggak ngelakuin open gas aja, ban udah nge-sliding. Gimana kalau kita maksa buat neken gas atau narik gas? Yang ada malah jatuh. Sekarang fokus kita adalah bertahan saja dari serangan rival-rival di belakang. So far gue masih suka sama fisik dari MotoGP, karena dari MotoGP kita main ke sini lagi nggak perlu adaptasi yang terlalu lama. It's okay. Tikungan ke-6, motornya gial-gial parah dan kita kerap kali hampir jatuh karena efek traksi ban belakang yang udah habis. Oh my goodness man, Som Chandra ngawur banget sama kayak Martin tadi, ngaco buat bayinya. Oke, hati-hati. Sekarang di tikungan ke 9, 10, kemudian tikungan ke 11, last sektor kita masuki. Di belakang masih ada Jack Miller. Oh, nyaris aja kita crash. Untung masih bisa save cuy. Ini benar-benar fisiknya real sekali untuk tingkat kausan ban. Oke, masuk perlahan. Ada overtake dari Chandra. Kita overtake kembali. Pecco menang dan kini di last corner. Here we go. Ya elah,
kita hanya bisa finish di posisi ke-9 saja. Peko menang, Zarko, Lugam hari ini melengkapi 3 besar gokil sih ini. Seorang Marquez sampai takut sama si Honda cuy. Apakah ini ngebikin Marquez ngerasa nyesel ninggalin Honda di MotoGP 19 mod season 2025? Oke, dan itulah tadi tugas balapan kita nge-review MotoGP 19 mod 2025 yang digarap sama bro Michael Sopandi. Jadi buat yang pengen nyobain macam langsung aja kalian nonton YouTube dari bro Michael Sopandi. Linknya udah ditaruh di kolom deskripsi. Jadi kalau gitu langsung aja kita akhiri video kali ini. Dan terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa.